Suatu hari di SMP Negeri 1 Painan, ada murid bernama Seren. Seren adalah anak yang memang sikapnya terkenal tidak sopan. Di pagi hari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pagi Seren. Oh ya, kamu udah kerjain PR? Kok kamu nanya terus sih? Seren, kan kita harus selalu diingatkan. Ya deh, terserah lu. Hai Zizi, hai Seren. Hai Desi. Ya nambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, apakah ada perintah hari ini? Ada Pak. Jika ada, mohon letakkan pena Anda di depan gedung. Kan di antara Anda ada yang bagi PR? Saya Pak, Kenapa, Seren? kemarin saya ketiduran. Dikarenakan jawaban Seren yang kurang menghormati guru, maka Pak Maulana pun langsung Seren, menasihatinya. kamu sebagai siswa harus hormat terhadap guru kamu. Kau ingat ada Bapak ya, Seren? Kamu sebagai anak yang lebih muda harus hormat terhadap orang yang lebih tua dari kamu, terutama kepada guru kamu di sekolah. Ben saya nak kerjain PR. Allah, dia kan pemalas. Tadi aku dengar dia ditegur aja karena ngerjain PR, tapi jawabannya kurang suka gitu. Di Seren kan orangnya belagu banget. Rasa itu kena marahin sama Pak Maulana. Kecil-kecil ada orangnya. Kenapa sih hariku sial banget? Pak Maulana nggak asik sih, dasar cocok keladi. Sekarang kamu kenapa sih? Kita tuh harus sopan santun. Masa ada ngerjain PR kan sih yang bisa dikerjain? Ya deh, terserah lu. Ya tuh, benar kata Khaira, kamu terus malu karena ngerjain PR, bukan yang ngomel-ngomel, kurang sopan tahu. Sudah anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang bentuk-bentuk organisasi. Nanti Bapak akan catatkan materinya di papan tulis dan langsung saja kalian catat buku catatan kalian. Di saat Pak Maulana menerangkan materi tentang bentuk-bentuk globalisasi, semua murid mendengarkan dengan baik. Tetapi Seren kembali membuat ulah. Anak-anak, bentuk globalisasi itu terbagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama ada bidang budaya, bidang komunikasi, bidang ekonomi, bidang iptek, dan juga bidang transportasi. Ren, kok tidur sih? Diam aja deh lo. Tidur aja kerja lo Seren. Tidur itu di rumah, bukan di sekolah. Is, apaan sih lo? Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah mengerti dengan apa yang Bapak jelaskan? Sudah Pak. Seren akan mengerti. Nanti Pak. Oke, jika kalian sudah mengerti, maka jagalah yang Bapak berikan di buku tersebut ya. Anak-anak, dikarenakan yang bisa terbaru ini, maka kumpulkan buku latihan kalian di depan meja. Baik Pak. Baik Pak. Loh, Seren, kamu mana? Dalam tas Pak. Jadi kamu ngerjain tugas? Gimana mengerjain? Ngerti ada enggak? Tadi saya udah bilangin kak, tapi jangan dengar. Kamu gimana sih, Seren? Kalau kemarin itu hilang, dan pelajaran lagi. Bilang ngomong, malas lagi. Apa sih lo Farel? Baiklah, Seren, kamu di jatuh Java ya. Ya Pak, nanti sajalah Pak. Di saat semua murid bercanda ria, hingga Pak Maulana pun masuk ke kelas karena buku beliau tertinggal di meja. Seren, sobatmu mana sih? Kok ada sama Pak Maulana? Is, apaan sih lo? Ngatur banget deh. Emang harus gitu? Harus. Teman Seren itu kenapa sih? Tahu tuh, udah masuk santun, ngelawan lagi. Kalau sifat dia gitu sih mau bakal tahan. Gimana kalau kita diamin aja sampai dia tahu salah ini? Setuju, orang kayak gitu memang harus dikasih pelajaran. Hera, gimana sih tugas komunikasi sama Pak Maulana? Susah banget, nggak ngerti aku tuh. Hera, Zizi, Eci, Farel, woi budak. Kenapa sih? Kalau kamu itu gak usah maksa. Nah, sopan lagi. Baiklah anak-anak, marilah kita lanjutkan materi kita pada pagi hari tadi. Tapi Seren tugas mana? Belum Pak, karena teman-teman gak ada guna itu nggak mau menolongin Pak. Lah, kok nyalain kaki? Ya Pak, kamu nggak mau nolongin. Makanya kalau bapak menjelaskan itu udah dengerin, bukan malah tidur. Seren, kamu hari juga
Seren pun keluar dari kelas. Di saat ia duduk di luar, ia pun merenung tentang semua yang terjadi. Seren pun mengingat apa yang telah ia lakukan tadi dan mulai menyadari semua kesalahannya. Lah, kok aku diusir sih sama Pak Maulana? Kok teman-teman pada ngediamin aku? Kok Pak Maulana nadanya tinggi gitu sih? Apa aku salah? Apa yang aku perbuat telah melampaui kesabaran mereka? Ya, mungkin aku telah melampaui kesabaran mereka. Aku akan meminta maaf kepada mereka. Seren pun masuk ke dalam kelas dengan maksud untuk meminta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia anak? Gak tahu, cuma mungkin. Dan teman-teman, sebelumnya saya izin waktunya untuk berbicara sebentar. Mungkin tingkah saya yang kurang sopan dalam membuat teman-teman kurang nyaman dan muak. Dan saya sudah menyadari itu, oleh karena itu saya memohon maaf sedalam-dalamnya kepada teman-teman dan Pak Maulana. Syukurlah kalau saya seperti ini. Apakah Anda memaafkan Seren? Insya Allah kami maafkan Pak, dengan syarat jangan diulangi lagi. Insya Allah ada kabar Bapak dan teman-teman. Alhamdulillah. Akhirnya Seren dan teman-temannya pun kembali berteman dengan baik. Kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus menghormati dan berbicara sopan kepada orang yang lebih tua dari kita. Sopan santun adalah hal yang harus ada dalam diri setiap orang. Tanpa sopan santun kita tidak bisa bermasyarakat. Seorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada.